semuanya, saya Nur Anissa Nabila dengan NIM 2501980021. Saya dari Bina Nusantara University, Malang Kampus, dengan jurusan Program Entrepreneur Business Creation. Pada video kali ini, saya menjelaskan tentang bisnis modal kanvas pada satu brand, yaitu BRI Mobile. Bisnis modal kanvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur pelanggan, dan keuangan. Bisnis yang saya pilih yaitu BRI Mo. Di sini saya memiliki peran sebagai seorang konsumen. Mengapa saya tertarik untuk mengulas bisnis model dari perusahaan BRI Mo? Karena menurut saya, perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang sangat inovatif, mengikuti perkembangan teknologi, dan sangat membantu masyarakat apa yang menjadi masalah untuk mereka. Banyak sekali fitur-fitur yang ditawarkan oleh perusahaan BRI Mo, mulai dari layanan pulsa, data, transfer dompet digital, BRIZ, tarik tunai, pipa, listrik, dan lain-lain. Sebagai seorang konsumen, saya sering sekali menggunakan aplikasi BRI Mo untuk membantu saya dalam melakukan transaksi jual beli ataupun melakukan pengecekan saldo serta mutasi rekening melalui aplikasi ini. Misalnya saya ingin membeli sebuah produk pada aplikasi Shopee, akan tetapi saya sedang malas untuk pergi ke ATM karena akan membutuhkan waktu yang lama, sehingga solusi yang tepat untuk terpenuhi masalah saya yaitu dengan menggunakan aplikasi BRI Mo pada fitur transfer. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi BRI Mo sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi dengan cepat dan praktis. Customer segment yang dimiliki oleh BRI Mo ialah para masyarakat yang memiliki smartphone. BRI Mo sering digunakan oleh anak muda hingga tua seperti para karyawan, imigran maupun lainnya yang memiliki kehidupan yang ingin mudah dan cepat. BRI Mo merupakan sebuah aplikasi atau platform yang dibuat oleh pihak BRI untuk membantu masyarakat dalam melakukan transaksi secara mudah dan cepat. BRI Mo sendiri menghadirkan fitur-fitur unggulan dimulai dari pembukaan rekening secara digital, transaksi pembayaran, sampai dengan transaksi non-finansial seperti pencatatan keuangan, dan masih banyak fitur keunggulan lainnya, sehingga konsumen dapat mengakses aplikasi ini hanyalah orang-orang yang memiliki smartphone. Dengan begitu, konsumen dapat menikmati pelayanan secara virtual dari platform BRI Mo. Pada masa pandemi sekarang, mayoritas orang-orang menggunakan BRI Mo sebagai solusinya. Karena banyak masyarakat yang masih takut dengan pandemi sehingga lebih memilih melakukan transaksi melalui platform online dan memudahkan masyarakat juga dalam melakukan transaksi keuangan yang dimana tidak perlu berjalan jauh, tidak perlu pergi jauh, tidak perlu ganti baju, serta tidak perlu keluar rumah untuk melakukan transaksi. Cukup di rumah saja dengan menggunakan aplikasi BRI Mo. Solusi yang ditawarkan oleh aplikasi BRI Mo adalah layanan untuk memudahkan transaksi keuangan. Dengan pakai BRI Mo, semua transaksi dan urusan keuangan bisa lebih cepat selesai dan mudah dilakukan tanpa uang cash atau pergi ke bank. Serta m-banking berbiaya rendah dan dapat mengurangi resiko. Dan BRI juga berguna bagi para pedagang karena BRI memberikan solusi inovatif pertama di dunia perbankan di tanah air. Salah satunya dengan peluncuran QR yang terdapat dalam aplikasi BRI Mo. Dengan fitur ini, pedagang memiliki aplikasi one-stop service hanya dengan melakukan scan pada QR yang ditampilkan oleh customer. Fitur tersebut mampu mempermudah para pedagang serta customer dalam transaksi non-tunai, terutama akan lebih menguntungkan pada sisi pedagang untuk mampu mengurangi risiko kesalahan input nominal. Cara Bank BRI menunjukkan nilai yang ada pada fitur BRI Mo dilakukan dengan berbagai cara, yaitu bisa dengan cara konsumen melakukan perbincangan dengan teller atau agen yang dimiliki oleh Bank BRI mengenai fitur BRI. Ini juga dengan cara menyediakan platform yang berbasis web atau seluler yang dimana pelanggan bisa mengakses dan menemukan beberapa informasi mengenai BRI Mo pada platform, atau juga dengan menyediakan tempat untuk bertanya bagi konsumen dan akan dijawab melalui telepon atau media sosial Bank BRI. BRI Mobile melakukan hubungan dengan konsumen mereka dengan menawarkan layanan bantuan, layanan mandiri maupun layanan berbasis aplikasi melalui sarana interaksi pelanggan dengan perusahaan. Untuk menyatukan keduanya, mereka mengajukan pertanyaan sederhana yang kerap muncul di akhir penggunaan suatu aplikasi. Apakah Anda senang dengan kinerja produk? Pertanyaan tersebut ditujukan untuk mendapatkan feedback pengguna dan menjadi masukan bagi tim untuk meningkatkan kualitas. Contohnya pada BRI Mo,
mereka melakukan pendekatan dengan konsumen dengan mengumpulkan suara pelanggan, dari feedback bersentimen negatif hingga positif. Mereka mengumpulkan semuanya dan merangkum kata-kata dari nasabah yang paling banyak muncul dalam sebuah pedoman yang dinamakan keyword radar. Hasilnya akan mengetahui permasalahan yang sering dihadapi nasabah dari menggunakan BRIMO. Setelah itu, mereka akan melakukan iterasi dalam menjaga kualitas customer dan experience pada BRIMO. Penghasilan yang diperoleh dari BRIMO berasal dari berbagai sumber, contohnya dari aktivitas penggunaan fitur tersebut oleh para pengguna Bank BRI. Selain itu, pendapatan juga didapatkan dari layanan yang disediakan oleh BRIMO tersebut. Pungutan biaya pada kejadian reset PIN bagi pengguna BRIMO juga sebagai salah satu pemasukan bagi aplikasi tersebut. Cara Bank BRI mendongkrak popularitas dan value yang dimiliki oleh BRIMO adalah dengan selalu melakukan pengembangan interface pada aplikasi tersebut agar semakin nyaman digunakan oleh penggunanya, juga meningkatkan kemampuan server yang digunakan oleh BRIMO agar tidak ada kesalahan pada penggunaan BRIMO tersebut. Juga disediakan oleh customer service bagi pengguna yang kurang paham bagaimana pengaplikasian aplikasi tersebut atau apabila terjadi sebuah kesalahan pada fiturnya. Agar nilai-nilai yang diinginkan pada BRIMO dapat terrealisasi di Bank BRI melakukan berbagai cara untuk mendukung hal tersebut, yaitu dengan cara melakukan penyediaan pembayaran atas setoran uang melalui agen Bank BRI, juga dengan menyediakan mobile e-wallet yang dapat terhubung langsung pada BRIMO yang dapat mengatur keluar dan masuknya uang. Hal terakhir yang dilakukan Bank BRI adalah dengan melakukan kontak secara langsung dengan penggunaan BRIMO mengenai aktivitas mereka selama penggunaan BRIMO tersebut. Dalam mewujudkan dan meningkatkan kegunaan yang dapat didapat melalui BRIMO, Bank BRI melakukan beberapa kerjasama dengan berbagai penyedia jasa online yang lainnya. Contohnya melakukan kerjasama dengan QR agar top up saldo bisa langsung dilakukan melalui BRIMO, juga melakukan berbagai kerjasama dengan penyedia jasa e-commerce yang ada di Indonesia, sehingga pembayaran barang bisa langsung melalui aplikasi BRIMO. Ada beberapa pengeluaran yang dilakukan oleh Bank BRIMO dalam penciptaan dan pengembangan aplikasi BRIMO ini, seperti pengeluaran dana untuk kepuasan konsumen, melakukan pengembangan atau pengamanan server semata-mata agar pengguna BRIMO merasakan kepuasan dalam pemakaian aplikasi tersebut, juga dana untuk pemeliharaan dana database perangkat lunak serta peralatan ITC yang berperan penting bagi jalannya aplikasi BRIMO. Dari analisis yang saya lakukan dan dikaitkan dengan beberapa hal, BRI menggunakan pattern yang berpola multi-site platforms, yang dimana BRIMO menyatukan dua atau lebih pelanggan yang bersangkutan dengan BRIMO. Contohnya pengguna yang menggunakan aplikasi m-banking ini untuk pembayaran barang pada e-commerce. Dalam transaksi tersebut, ada 3 pihak yang bersangkutan, yaitu pembeli, pihak e-commerce, dan penjual.